Dalam bacaan-bacaan yang kita dengar tadi, terutama bacaan pertama dan Injil, kita melihat bagaimana Tuhan memperhatikan nasib orang-orang, nasib umatnya. Dan walaupun tampaknya mustahil, apa yang rasanya mustahil terjadi demi kepentingan umatnya itu. Dan inilah penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa. Tadi bahkan dalam bacaan pertama itu dalam perjanjian lama, Nabi Elisa diberi Tuhan rahmat supaya dia bisa memberi makan kepada orang-orang dengan roti yang sebetulnya kurang sekali. Dan ini boleh kata akhirnya semua orang itu bisa makan dengan kenyang. Inilah penyelenggaraan Allah yang luar biasa. Dan tadi dalam Injil itu lebih-lebih lagi, karena hanya 5 potong roti, dari karena itu Tuhan memberi makan kira-kira 5.000 orang banyaknya. Jadi inilah yang saya kira juga dalam hidup kita. Kalau dahulu Tuhan mengadakan tanda-tanda seperti itu, sebetulnya juga dewasa ini Tuhan tetap memperhatikan umatnya yang percaya dan bersandar kepadanya. Baik dalam perkara-perkara besar maupun dalam perkara-perkara kecil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau betul-betul percaya, maka Tuhan itu akan memenuhi apa yang kita perlukan. Seperti dikatakan Tuhan, lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur dan tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Nah inilah, apalagi kamu yang lebih berharga daripada burung-burung itu. Nah ini kita harus betul-betul dalam hidup kita bersandar dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya ingat mengenai penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa. Baik dalam perkara kecil maupun dalam perkara besar. Kalau saya katakan perkara kecil, dulu saya kenal seorang ibu di kota Malang ya. Dia seorang janda. Dia tidak punya pekerjaan apa-apa, pekerjaannya ya kadang ya menenun dan sebagainya, dan tidak ada penghasilan tetap. Tetapi luar biasanya tiap-tiap kali Tuhan memberikan apa yang dia butuhkan. Misalnya suatu hari dia harus membayar uang sekolah anaknya, dia janda ya. Jadi suaminya dulu itu bekerja di kehidupan orang sederhana, jadi gajinya tidak banyak. Memang dia punya rumah yaitu warisan. Lalu dia harus membayar uang sekolah anaknya. Dia tidak punya uang sama sekali, tidak, hanya sedikit tapi tidak cukup untuk itu. Tapi dia berserah pada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu saya membutuhkan ini. Oh sudah. Kemudian waktu itu dia sedang masak, dia udah masak. Lalu pada waktu itu ada sebetulnya dia itu membuat semacam tenunan begitu atau apa itu. Lalu pada waktu itu datang orang yang pesan tenunan itu. Terus kemudian, ibu, apakah itu sudah? Ya sudah, kebetulan sudah. Terus kemudian apa? Lalu itu orang pesan tenunan, ya dia pesan tenunan pada orang itu. Terus dia tanya, berapa berapa itu harganya? Jadi biaya tenunan itu berapa? Lalu ibu itu yang tadi kadang dikatakan satu jumlah tertentu, dan tepat jumlah itu seperti yang masih ada uangnya, sisa uangnya yang ada di lemarinya, diambil tepat sisa. Mengapa? Tidak kurang, tidak bisa. Andai lebih dia tidak bisa bayar, jadi sisanya sedikit saja. Dan itu tepat demikian. Lalu sudah dia bayar. Lalu tepat
itu sore hari, dan ini penyelenggaraan Tuhan saudara, sore hari datang orang yang pesan pada dia itu. Terus kemudian dilihat pesan, oh ya, apa sudah selesai pesanan saya? Oh sudah, ini diberikan. Aduh, dilihat bagus. Lalu berapa harganya? Ibu itu mau menyebutkan satu harga, jadi saya lupa itu persisnya. Seandainya dulu itu, tapi zaman itu agak lama itu ya. Misalnya 15.000 dia pasti ada. Lalu dia katakan kalau itu perlu ya mau dikatakan 30.000, dia sudah untung 15 itu. Tapi akhirnya dia ada dorongan biar terserah ibu lah bagi berapa. Lalu ibu itu yang pesan tadi dia lihat, aduh bagus sekali ya ini. Lalu akhirnya saya berikan itu katakan 70.000. Lalu 70.000 itu tepat kebutuhan dia untuk membayar uang sekolah anaknya. Itu luar biasa. Jadi itu luar biasa sehingga akhirnya keesokan harinya dia bisa membayar uang sekolah anaknya. Lalu suatu hari lagi saya masih ingat, kemudian saya kenal juga dengan ibu itu. Waktu itu saya tinggal di Malang. Saya pergi ke Jakarta waktu itu. Terus bertemu dengan seorang bapak, ya memang saya kenal baik dengan bapak itu. Dan kebetulan bapak itu juga kenal baik dengan ibu itu. Lalu bapak itu bilang, Romo, saya titip uang untuk ibu itu. Ya, baik. Ya saya tidak tahu berapa jumlahnya uang itu karena dalam amplop ya. Tapi saya tahu ini uang gitu. Dan kemudian apa yang terjadi? Saudara, ini sebagai satu data penyelenggaraan yang bagi saya sangat mengesan. Ketika diterima itu, dia itu perlu membayar apa begitu, saya lupa ya membayar apa. Tapi ternyata uang yang dititipkan bapak dari Jakarta itu persis jumlahnya seperti yang dibutuhkan ibu itu. Tidak lebih dan tidak kurang. Dan itulah penyelenggaranya sampai sekarang. Ibu itu yang tidak punya penghasilan tapi bisa menyekolahkan anaknya. Selalu ada saja orang yang. Dan ini penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa. Itu tadi dalam perkara kecil. Lalu ada juga penyelenggaraan dalam perkara besar yang luar biasa. Ya, suatu hari di Ngadireso, pada waktu itu, pada awal-awal tahun itu, kalau karena banyak umat yang datang, kalau ada misa penyembuhan, kami karena tidak punya tempat, tidak punya apa, kami bangun tenda. Tenda itu cukup. Waktu itu saya sudah di Cikanyere, tapi kadang-kadang saya ke Ngadireso lalu ada misa penyembuhan begitu. Pakai tenda. Lalu waktu itu ada suatu saat ada seorang ibu dari Surabaya ya. Saya kenal dia baik dan dia kaya memang. Romo, daripada bikin tenda itu begitu, lebih baik kita bikin permanen saja. Saya tidak tahu kenapa spontan saya, jangan dah, sayang. Kita hanya pakai setahun hanya mungkin beberapa kali. Lebih baik pakai tenda saja. Ya sudah. Kalau seandainya dia membangunkan olah, saya tahu dia bisa karena saya tahu dia itu orang kaya punya beberapa pabrik. Tapi anehnya, lah ini jalan Tuhan saudara. Tahun berikutnya saya datangi ke Ngadireso. Sesudah misa penyembuhan itu pada tenda itu, datang seorang bapak yang saya tidak kenal waktu itu. Lalu bapak itu mengatakan begini, Romo, dari sama dengan ibu yang sebelumnya setahun. Romo, daripada pasang bongkar, kita bangun saja olah gitu. Nanti saya yang bangunkan. Lalu ini aneh ya. Tahun yang lalu saya katakan, sayang ya kita. Tapi kali ini itu jalan Tuhan ya. Ya silakan. Sudah silakan, oke Bapak. Lalu kemudian setelah dia pulang, kan saya tidak kenal dia. Dia kenal saya, tapi saya tidak kenal dia.
Lalu setelah itu saya tanya kepada suster yang ada di sana, di resepsionis, Bapak itu siapa? Oh, dia menyebutnya Bapak ini. Lalu kerjanya apa? Oh, dia punya pabrik kertas. Oh, saya pikir pabrik kertas hebat sudah. Oke. Lalu ternyata saudara, apa yang terjadi? Baru kemudian 2 tahun kemudian saya mengerti itu. Waktu itu setelah dia membangunkan tempat kami, saya datang ke sana ketemu Romo. Romo bisa memberkati pabrik saya dan rumah saya. Ya baik. Lalu ketika saya datang memberi pabriknya itu, yang namanya pabrik itu apa? Ya saya pikir pabrik kertas besar ya. Ternyata itu jadi yang namanya pabrik itu hanya satu tempat, hanya satu mesin untuk membuat kertas yang untuk biasanya untuk tempat apa itu untuk makanan dan sebagainya itu. Jadi hanya satu mesin kecil. Dan kantornya yang disebut kantor itu satu ruangan kecil gitu, kira mungkin ukuran 3x4, kumuh kotor ya gitu. Hanya ada satu meja dan itu mejanya hanya 2 kursi. Di sini satu, di situ satu. Saya pikir, aduh ini padahal dia begitu. Lalu saya terkejut bagaimana. Baru 2 tahun kemudian saya mendengar ceritanya yang luar biasa. Waktu itu Bapak itu, Romo, Tuhan itu luar biasa. Bagaimana luar biasanya? Ya, Romo ingat pada waktu kita bangun itu. Pada waktu itu ada pesanan kertas yang cukup banyak. Maka saya hitung-hitung itu bisa untuk membeli besi untuk olah itu. Lalu dia sudah pesan karena dia pikirnya akhir bulan dia akan dapat banyak dari pesanan kertas itu, maka dia beli besi-besi itu. Bukan untuk dia, tapi untuk kami. Ya, dia tergerak, itu tergerak oleh Tuhan. Karena suatu saat itu, ini juga mengapa dia begitu, dia tergerak. Karena suatu hari istrinya itu sakit lama sekali, sakit tidak sembuh-sembuh gitu. Lalu dapat mimpi, kamu pergi ke tempat ini, nanti kamu akan sembuh, yaitu Ngadireso. Maka ketika dia pergi ke sana, akhirnya dia didoakan seorang suster dan sembuh. Lalu karena itu dia mau membantu itu. Dan kemudian apa? Pada waktu Bapak itu pesan besi-besi untuk dan sudah mulai dikerjakan ya. Itu karena dia lihat, oh ini akhir bulan saya dapat banyak, dihitung-hitung cukup untuk beli besi. Dan besi itu dia pesan di satu bengkel, tapi memang bayarnya akhir bulan. Lalu dihitung. Tapi apa yang terjadi? 1 minggu sebelum waktunya datang untuk membayar itu, tiba-tiba orang yang pesan kertas banyak itu batal. Waduh, bagaimana saya harus membayar besi-besi ini? Kan tidak ada. Bayar besi, bagaimana bayar besi? Tapi akhirnya dia berdoa dan pasrah kepada Tuhan. Lalu dia bilang, Tuhan Engkau tahu saya tidak menipu, saya ini betul-betul yakin dan saya serahkan. Lalu apa? Dia betul pasrah. Itu luar biasa. Lalu apa yang terjadi saudara? 2 hari sebelum waktunya habis untuk dia membayar, tiba-tiba datang seorang bapak. Itu terjadi di Ngadireso Malang ya. Seorang bapak dari Surabaya yang belum pernah datang ke tempat dia, baru pertama kali dan akhirnya itu terakhir kali. Lalu bapak itu pesan kertas banyak sekali. Lalu itu bapak itu wah jangan-jangan ini menipu, bapak itu menipu nanti pesan banyak, belum pernah datang, belum dikenal, baru pertama kali datang tiba-tiba pesan kertas banyak sekali. Lalu dia pikir jangan-jangan nanti menipu ini. Tapi akhirnya bapak itu, Pak saya bayar kontan. Lalu ketika saya bayar kontan ya oke lah, jadi
Jadi tidak. Dan kemudian setelah itu dia bayar. Nah, dengan uang bayar itu dia bisa membayar besi-besi yang ini. Yaitu penyembelihan Tuhan. Kemudian saya tanya kepada Bapak itu, Pak, apakah orang itu pernah datang? Tidak, Romo, dia baru pertama kali dan terakhir kali, sesudah itu tidak pernah datang lagi. Siapa orang itu kita tidak tahu. Lalu ada yang mengatakan, oh itu mungkin malaikat. Karena dia datang, tiba-tiba datang dan membayar kontan. Itu yang tidak biasa. Biasanya orang pesan kertas dan sebagainya, kalau sudah dikirim baru dibayar. Tapi itu dia datang langsung bayar, belum itu. Dan inilah penyelenggaraan Tuhan. Ya tadi saya bandingkan yang ibu tadi kecil. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Karena itu kita dalam hidup kita harus percaya kepada Tuhan. Seperti dikatakan Tuhan Yesus di dalam Injil, lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur dan tidak menuai, tapi selalu diberi makan oleh Tuhan, oleh Bapamu di surga. Lalu ini juga ada pengalaman kami sendiri, saudara. Waktu itu, waktu kami pertama kali di Ngadireso ya, saya sendiri dengan beberapa suster itu, lalu kalau dipikir, kami semua tidak punya penghasilan apa-apa. Saya memang waktu itu dosen di Malang ya, dosen di sekolah teologi di Malang. Tapi Anda tahu berapa gaji saya sebagai dosen? Berapa? Cukup untuk membeli bensin sepeda motor. Jadi waktu itu saya dari Tumpang ke Malang, saya pergi tiap hari Rebo, itu Selasa, Rebo pulang naik sepeda motor. Dan gaji saya cukup untuk membeli bensin itu. Jadi saya hanya dari sekolah itu, sekolah tinggi itu, saya hanya diberi uang untuk beli ganti bensin saja. Tetapi ya ada suster-suster dan kami tidak punya penghasilan. Tetapi Tuhan menggerakkan banyak orang. Sehingga waktu itu kami tidak pernah kelaparan, saudara. Dan itulah penyelenggaraan Tuhan. Oleh karena itu, bagi siapapun, tadi contoh tadi ibu yang sederhana tadi. Dan saya tahu juga beberapa ibu lain yang betul-betul miskin dan tetapi percaya kepada Tuhan. Tidak pernah kelaparan. Asal betul-betul bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena segala sesuatu itu tergantung dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Lalu saya juga waktu itu kenal satu keluarga di Filipina. Karena waktu itu saya pergi ke Filipina mau belajar tentang suatu komunitas awam yang didirikan seorang imam di sana, dan rupanya itu baik. Lalu saya waktu di sana diterima oleh Romo itu, saya disuruh menginap di dua keluarga yang sangat berbeda. Yang satu kaya, yang lainnya sederhana sekali. Tapi juga mereka ini walaupun sederhana tidak pernah kekurangan karena selalu ada saja bantuan Tuhan. Nah inilah saudara, saya kira contoh tadi yang saya berikan tadi, sebetulnya masih banyak lagi. Itu contoh bagi Anda semua, supaya dalam segala sesuatu berharap kepada Tuhan. Dan syaratnya apa? Bahwa kita harus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kalau itu kehendak Tuhan, pasti akhirnya Tuhan memberi jalan apapun itu. Jadi berbeda-beda macam-macam itu. Lalu ini satu hal yang luar biasa. Juga dalam hal penyembuhan dan sebagainya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, jadi tadi itu kalau kita betul bersandar pada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Jadi misalnya ini saudara yang saya sudah pernah cerita, mungkin dari Anda sudah pernah mendengar, tapi bagi yang belum pernah mendengar itu saya cerita tentang ini. Pada waktu mau membangun ini saudara, lalu waktu itu karena sudah waktu dibangun dulunya di mana kapelnya itu di MBK sana kecil. Tiap-tiap kali kami itu terlalu kecil, umatnya harus duduk di luar, jadi di rumput. Ya untungnya waktu itu tidak pernah hujan ya pada waktu umat. Kalau hujan ya saya juga tidak tahu bagaimana. Karena kapelnya kecil, misalnya sekian banyak itu semuanya mesti di luar, jadi sebagian besar di luar. Tapi waktu itu ada mau membangun tempat karena begitu besar. Waktu itu ada seorang ibu kaya yang kaya dan itu. Dan saya kenal dia pernah membelikan kami tanah di Malang dulu 2,6 hektar. Lalu waktu membangun ini dia suatu hari berkata pada saya, Romo, saya itu mau membangun gereja. Di mana bisa gereja? Lalu saya pikir gini, oh itu di Ruteng mereka sedang bangun katedral. Terus dia bilang, jauh, terlalu jauh Romo, saya ingin melihat. Terus oh ya kebetulan di Denpasar juga ada, sedang bangun katedral juga, masih jauh. Yang punya Romo saja, dia bilang gitu, punya Romo saja. Oh ya, saya sedang ada rencana bangun kapel di Medan, karena di Medan rumah retek kami belum ada kapelnya. Dia terlalu jauh, yang di sini saja. Lalu saya tunjukkan gambar ini GGSG ini. Lalu dia bilang, ya baik Romo, saya mau bantu ini semua. Waktu itu saya beri $1 juta. $1 juta waktu itu tahun berapa itu, sekitar tahun 2000-an ya. Itu $1 juta berarti 8,5 M. Nah itu, dia mau bantu itu. Lalu kami sudah bikin gambar dan sebagainya, saya tunjukkan dia. Ini RAB-nya begitu, RAB-nya 6,5 M. Jadi kalau saya terima masih sisa 2 M. Tapi kemudian dia mungkin syaratnya Romo, saya bangun itu, saya katakan kami tidak punya olah-olah yang terlalu kecil sudah, butuh olah lagi dan jadi rencananya di sini dulu, maka ini menjadi gedung serbaguna untuk misa, tapi juga untuk pertemuan untuk olah. Jadi gedung serbaguna. Tapi ibu itu mengatakan, saya mau bantu tapi syaratnya hanya boleh untuk gereja. Yang pertama. Kedua, orang-orang lain tidak boleh bantu. Jadi kalau ada orang bantu mesti ditolak. Aduh, bagi saya ini tidak mungkin. Jadi kalau nanti Anda bantu sekian, Pak jangan itu, Bu jangan. Aduh, tidak bisa, itu melawan suara hati saya. Terus kemudian ada seorang bapak yang kenal saya baik, Romo, terima saja itu, nanti Romo buat seperti yang Romo kehendaki. Enggak bisa, suara hati saya ini lebih mahal daripada $1 juta, saya katakan. Lalu akhirnya saya tolak. Makanya ada orang bodoh sekali jika ditolak. $1 juta ditolak. Tapi ya itu, karena itulah jalan Tuhan saudara. Pada waktu itu kami hanya punya 400 juta. 400 juta. Pada RAB-nya 6,5 M. Tapi penyertaan Tuhan luar biasa. Pada waktu itu sudah, lalu karena kami punya, sudah mulai saja. Lalu saya bilang sama arsiteknya, sudah ada gambarnya, sudah ada. Ini digambar oleh 3 orang arsitek. Bersama-sama akhirnya saya setujui, terus mereka itu bersama-sama melukisani semua. 3 orang arsitek. Lalu salah satu yang melaksanakan pembangunan ini
Dan kata Romo, kita tahu. Ya mulai sajalah dengan 400 juta bikin pondasi. Lalu mereka bikin pondasinya, kan ini besar sekali. Pondasinya itu ya sudah hampir 300 juta. Dan uang saya yang ada sana tinggal 100 juta lebih. Terus kemudian setelah itu dia, Romo, pondasi sudah selesai, harus beli besi-besi untuk ini. Berapa harga besi-besi untuk itu semua? Itu kira-kira 300 juta. Aduh, mati. Dari mana saya dapat tuh? Uang saya tinggal 100 juta. Tapi dari mana itu? Tapi saudara yang terkasih, kalau memang itu kehendak Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Pada waktu saya bingung dengan Bapak itu, aduh, tidak mungkin dibeli besi-besi ini. Karena uang yang ada pada saya tinggal 100 juta lebih sedikit. Tapi pada waktu kami sedang bingung itu, tiba-tiba datang seorang bapak yang kaya. Terus dia bilang, terus mendengar itu ada apa? Oh ya butuh. Oh terus dia bilang gini, kepada di gudang saya ada banyak besi-besi itu, silakan ambil saja. Wah saya senang. Keesokan itu hari Minggu ya. Terus hari Seninnya Bapak arsitek yang menangani ini pergi ke gudangnya. Lalu ketika dibuka gudangnya apa? Kosong. Besi-besinya sudah tidak ada. Tapi kemudian ketika Bapak itu tahu besi benda ada, ya sudahlah gitu, kamu beli aja, saya yang bayar. Nah itu luar biasa penyertaan Tuhan. Dan sesudah itu besi-besinya ada mulai demikian saudara. Saya menolak itu. Begitu banyak orang digerakkan Tuhan. Banyak sekali yang menyumbang untuk. Tapi selama itu tidak ada seorang penyumbang besar. Jadi semua itu banyak sekali orang memberikan sumbangan-sumbangan kecil begitu. Terus mengalir sampai tempat ini selesai. Saya tidak pernah hutang, tidak pernah apa. Memang prinsip saya, kalau dananya tidak ada kita berhenti. Tapi de facto tidak pernah berhenti karena memang ini kehendak Tuhan. Lalu satu hal yang sudah selesai dan sebagainya. Lalu saya itu waktu itu pikir gini, loh kok setelah selesai kok sumbangan itu berhenti ya. Lalu waktu itu saya pikir ya karena ini orang tuh tergerak menyumbang ini dari selesai. Tapi waktu saya pikir, loh kok setelah itu berhenti. Tapi oke, Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, jalan Tuhan bukan jalanku. Seperti jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka apa yang rasanya mustahil itu terjadi. Ya dulu memang ada orang itu, Romo, kok berani nggak mau itu bagaimana nanti? Ya sudah, kalau nanti berhenti ya sudah, tapi tidak pernah berhenti karena Tuhan menggerakkan banyak orang. Nah ini perkara tadi contoh ibu tadi perkara kecil, tapi juga perkara besar. Kalau kita berharap pada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saya kenal cukup ada beberapa orang juga yang dalam perkara pekerjaan selalu bersandar pada Tuhan dan mendapat pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Karena yang tidak diharapkan sama sekali. Jadi karena itu juga bagi Anda semua, kita memang prinsipnya pertama-tama kita harus mencari apa kehendak Tuhan. Jadi kalau itu kehendak dan kebutuhan kita yang kebutuhan real bukan untuk menjadi megah, mewah, wah begitu. Itu tidak ada nilainya. Tapi apa yang kita butuhkan sungguh-sungguh, kalau kita bersandar pada Tuhan, Tuhan akan menyediakannya. Memang kita harus berusaha, tapi di samping itu berharap kepada Tuhan. Dan inilah penyelenggaraan ilahi. Dan juga mengenai penyembuhan ini tambahan sedikit ya. Itu bagi orang yang percaya
Tidak ada yang mustahil. Saya masih ingat satu peristiwa di sini. Itu satu yang luar biasa. Dulu ada beberapa tahun yang lalu, itu ada seorang ibu yang kena kanker stadium 4. Dan dia pergi ke Singapura, dokter Singapura mengatakan, "Ibu, umurmu tinggal 3 bulan. Hati-hati jangan sampai jatuh. Kalau kamu jatuh pendarahan, kamu akan mati." Gitu. Ya sudah. Lalu ibu itu datang ke sini, ke Lembah Karno sini. Terus yang tidak tahu bagaimana, saya lupa itu. Tapi terus kemudian didoakan seorang frater. Lalu setelah didoakan, kebetulan bukan di sini, di sana MBK. Setelah didoakan itu dia sakit perut. Setelah didoakan sakit perut ya. Lalu, kalau sakit perut lalu kemana? Ke WC. Ya, kalau Anda sakit perut kemana? Ke WC kan. Di sana MBK itu banyak kan ada WC. Pergi ke WC. Begitu masuk WC, lalu pendarahan wusuh begitu. Aduh Tuhan, masa saya harus mati di dalam WC? Karena dokter di Singapura mengatakan, kalau kamu nanti pendarahan, kamu akan mati. Lalu dia masa saya harus mati di dalam WC? Tapi akhirnya dia, ya tapi sudah Tuhan, kalau memang itu kehendakmu, saya pasrah. Setelah beberapa saat, terus kok saya tidak mati ya? Ada pendarahan banyak tidak mati. Terus dia dari sana sudah cebol dan dia jalan ke resepsionis. Ketika dia merasa badannya lebih segar. Lalu setelah sampai dekat resepsionis, saya sembuh. Lalu itu. Kemudian dia merasa badan segar. Ya. Lalu keesokan hari itu, hari Minggu, hari Senin, dia pergi ke Singapura lagi menemui dokter itu. Dokter, periksa saya. Lalu dokter, ibu baru beberapa hari ibu dari sini, kenapa? Iya dokter, tapi saya sudah sembuh, periksa saya. Karena didesak-desak terus dokternya ya sudah diperiksa. Terus kata, ibu sudah 90% kankermu hilang, tapi masih ada 10%. Harus di kemo. Ya, lalu ya baik dokter. Dia keluar dari tempat dokter, sakit perut lagi. Jadi keluar itu sakit perut lagi. Lalu kenapa? Ya kalau sakit perut kemana? Ya ke WC lagi. Begitu dia ke WC, dia merasa itu. Terus dia ini yang 10% hilang. Ya 10% hilang. Terus akhirnya apa? Dia kembali ngetuk tempatnya dokter lagi. Dokter, periksa saya. Ibu, belum 1 jam ibu saya periksa, kok minta periksa. Iya dokter, tapi yang 10% itu sudah hilang. Karena di saat itu akhirnya dokternya terpaksa meriksa. Dan saat diperiksa, ya itu hilang. Nah, waktu yang 90% itu katanya 90% hilang. Ibu makan obat apa? Saya tidak makan obat, saya didoakan frater itu. Nah, setelah itu ketika kedoakan 10% hilang, itu demikian. Karena itu, dan sampai sekarang ibu itu masih ada, dia juga banyak melayani umat sekarang ini. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, itu tadi hanya salah satu, tapi sebenarnya banyak sekali yang mengalami kesembuhan-kesembuhan bila betul-betul percaya bila Anda percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tapi betul-betul kita harus bersandar pada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan memang ini karya Tuhan. Jadi para frater dan suster itu hanya alat-alat kecil di tangan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk itu. Dan bila Anda betul percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu saya melihat beberapa kali juga terjadi penyembuhan-penyembuhan orang-orang yang sama sekali tidak diduga terjadi itu. Ya, ini memang jalan Tuhan di masa ini. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perlu kita punya iman dan betul-betul percaya kepada Tuhan.
dalam segi apapun saya kira Tuhan akan menolong kita. Walaupun demikian memang jalan Tuhan itu tidak sama dengan jalan kita. Karena pikiran Tuhan bukan pikiran kita, tapi kita berani percaya kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Maka dengan demikian kita percaya kepada penyelenggaraan Tuhan, dan kalau betul kamu percaya, kamu tidak usah takut apapun juga. Karena ada beberapa contoh tadi saya berikan, baik dalam perkara kecil maupun perkara besar, itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin.